Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang Shalom, selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini saya menyapa saudaraku. Salam kasih dari saya. Pagi hari ini sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan menghadapi segala tantangan kehidupan yang akan terjadi di sepanjang hari ini. Sebelumnya mari bersatu teduh, kita berdoa bersama dengan saya. Bapa yang baik, pagi hari ini kami datang bersyukur oleh karena kasih anugerah pertolongan Tuhan bagi kami semua di sepanjang malam yang sudah berlalu. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Kami percaya semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk nafas kehidupan yang masih Kau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Sebelum kami memulaikan aktivitas kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, pikiran kami untuk mau mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu, dan biarlah benih firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan itu bisa kami lakukan di dalam perjalanan kami ketika kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sambut firman-Mu, haleluya, amin.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Lukas 8 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Tuhan. Saudaraku, ini berbicara tentang perumpamaan seorang penabur. Di musim tanam padi, para petani selalu mempersiapkan benih untuk ditaburkan di sawah atau di ladangnya. Padahal benih-benih itu mungkin akan dimakan burung atau dirusak hewan lainnya. Bisa saja banjir datang atau tanah longsor menimbunnya atau dirusak hama. Tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil. Tidak ada jaminan bahwa benih yang ditanamkan atau ditabur oleh petani itu akan membuahkan hasil yang maksimal. Tidak ada jaminan bahwa benih itu semuanya akan berbuah atau akan bertumbuh, saudaraku yang kekasih. Tetapi dengan segala kemungkinan itu, sang petani tetap saja menabur, tentu dengan harapan bahwa ada benih-benih yang tertanam, bertumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah. Ketekunan sang petani menaburkan benih dapat kita bandingkan juga dengan para penabur firman Tuhan. Ketika firman ditaburkan, berbagai respon akan muncul. Ada yang menyambut firman Tuhan itu dengan penuh antusias dan sukacita, mengimani dan menghidupi firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Namun ada juga yang ketika mendengarkan firman Tuhan pergi dan mengabaikan firman Tuhan tersebut. Ada yang menerimanya, tetapi dia hanya menerima firman Tuhan itu sesaat saja ketika dia duduk di dalam sebuah peribadatan. Ketika dia menerima dan dia merasa bahwa itu tidak menyenangkan, maka dia melupakan hal tersebut. Ada juga yang menerima firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya dia memahami akan kebenaran firman Tuhan, akan kuasa Tuhan, sehingga firman itu dia hidupi dan menjadi firman yang berarti di dalam kehidupannya. Begitupun kita seharusnya tidak berhenti menaburkan firman Tuhan, menaburkan kebenaran firman Tuhan, karena itulah tugas pokok kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan tugas dan amanat agung pada saya dan saudara. Beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa murid-muridku. Kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Maka saat ini ketika kita diberikan tugas oleh Bapa di surga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menaburkan benih-benih yang baik, agar supaya ada kemungkinan benih-benih yang baik itu bertumbuh, walaupun mungkin tidak semuanya akan bertumbuh. Dikatakan di sini di dalam ayatnya yang ke-11 bahwa inilah arti perumpamaan itu, benih itu ialah firman Allah. Saudaraku yang dipercayakan menjadi gembala, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi diaken, kita punya tugas yang mulia, yaitu menyampaikan firman Tuhan, benih-benih yang harus kita taburkan lewat pelayanan kita dimanapun kita berada. Kita perlu berlatih untuk menyampaikannya dengan sederhana dan mudah dimengerti, serta relevan dengan kehidupan kita di zaman ini. Tapi kita juga memerlukan campur tangan Tuhan agar membuat benih yang kita taburkan itu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab pada hakikatnya manusia telah mati secara rohani, hanya Roh Allah yang dapat menghidupkan mereka. Sehingga tepatlah yang Paulus katakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Maka tetaplah tekun menaburkan firman-Nya. Mungkin saudara hanya memberitakan firman Tuhan karena itulah kemampuan saudara hanya pada saat itu.
tetapi ada orang lain yang akan Tuhan utus untuk memberikan pertumbuhan bagi orang yang sudah menerima taburan firman Tuhan yang kita sampaikan. Apapun keadaannya, tetaplah taburkan benih itu. Meskipun mungkin ada banyak konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita menabur benih, tetapi percayalah, Allah yang akan memberikan pertumbuhan, sehingga benih yang kita tanam akan bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang benar. Seperti petani tekun menaburkan benih di ladangnya, demikianlah hendaknya setiap murid Kristus, yaitu saudara dan saya, menaburkan benih firman-Nya, menaburkan firman Tuhan melalui tindakan dan perbuatan kita, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Tuhan Allah dipermuliakan melalui kehidupan kita. Jadilah penabur benih yang tangguh. Meskipun ada hama, meskipun ada banjir, meskipun ada burung, meskipun ada binatang yang akan memakan benih yang kita taburkan, percayalah Allah berkuasa memberikan pertumbuhan. Tugas kita lakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, dimanapun engkau berada, mungkin engkau ada di dalam pekerjaanmu, dipercayakan menjadi salah satu manajer di satu perusahaan, atau engkau bekerja hanya sebagai kuli, atau apapun profesimu saat ini, saudaraku, jangan pernah berhenti menaburkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan memberikan saya dan saudara kemampuan menurut karunia dan talenta yang Tuhan percayakan. Percayalah, bersama dengan Yesus kita cakap melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Amin. Mau bersama Yesus, mau tabur benih? Mari saudaraku, bersama dengan saya kita tetap menabur benih-benih firman Tuhan, agar semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang mengenal Yesus, dan malaikat di sorga bertepuk tangan, bersorak-sorak, karena banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini adalah tugasmu, tugas saya, dan tugas semua murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Amin. Haleluya, Tuhan berkati. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri, mari saudara kembali bersama dengan saya kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali datang dalam kehidupan kami, menguatkan kami ketika kami mulai lemah Tuhan, seperti sia-sia yang sudah kami kerjakan Tuhan. Kami menabur dan kami melihat tidak ada pertumbuhan, tetapi hari ini kami disegarkan kembali bahwa Engkau Tuhan yang akan memberikan pertumbuhan lewat benih-benih, yaitu kebenaran firman-Mu yang sudah kami taburkan bagi orang-orang di sekeliling kami. Kuatkan kami Tuhan, jadikanlah kami Tuhan pengikut-pengikut Kristus yang setia, dimanapun Engkau mempercayakan kami Tuhan, di dalam segala bidang apapun Tuhan, Engkau mempercayakan kami, biarlah kami boleh menjadi berkat, dan biarlah kami boleh menjadi pasukan Kristus yang siap sedia memberitakan Injil kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Saatnya kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kekuatan, kesehatan, dan umur yang panjang yang berasal daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan dengan hati yang bersukacita, agar kami Tuhan menjalani kehidupan ini dengan selalu tertuju pada kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami tahu kami tidak sendirian di tengah-tengah dunia ini, karena tangan Tuhan yang berkuasa menopang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya. Shalom.